Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dan para sahabat-sahabatku, kita bertemu lagi. Tentunya di dalam kesempatan ini kita membahas kembali sejarah peradaban Islam. Seperti kemarin kita pernah membahas sejarah peradaban Islam periode Nabi di Mekah, ya. Kemudian juga pernah membahas sejarah peradaban Islam Nabi Muhammad periode Madinah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dilanjutkan dengan Daulah Bani Umayyah di timur. Maka sekarang kita membahas dinasti Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana kerajaan ataupun Daulah Abbasiyah ini sebetulnya melanjutkan kerajaan ataupun Daulah Bani Umayyah. Cikal bakal dan bagaimana perkembangan dinasti Bani Abbas ini. Cikal bakal berdirinya kerajaan Bani Abbas ini dimulai tatkala Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali ini salah seorang paman Abul Abbas, diperintahkan untuk mengejar khalifah terakhir dari Bani Umayyah, namanya Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang lari ke Mesir, ditangkap dan dibunuh oleh Abdullah bin Ali. Maka sejak itulah kerajaan Bani Umayyah berakhir dan berdirilah dinasti Bani Abbas yang dipimpin oleh khalifah pertama, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, atau dikenal di dalam sejarah itu Abul Abbas As-Saffah. Jadi As-Saffah ini merupakan gelar di mana orang-orang dari kalangan Bani Umayyah, ya, atau orang-orang luar itu memberikan gelar kepada Abul Abbas As-Saffah, jagal. Kenapa kok diberi gelar As-Saffah? Karena Abul Abbas ini merupakan orang yang telah berhasil membunuh semua keturunan terakhir dari keturunan dinasti Bani Umayyah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun orang yang di luar pemerintahan, bukan orang istana, semuanya dibunuh, tidak pandang bulu, tanpa terkecuali. Maka oleh orang-orang Abul Abbas ini diberi gelar As-Saffah atau jagal, karena telah berhasil membunuh semua keturunan Bani Umayyah. Hanya satu yang selamat, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, yang bersembunyi lari sampai ke Spanyol, yang nanti dari Abdurrahman ini membentuk sebuah kerajaan yang diberi nama dinasti Bani Umayyah kedua di barat pusatnya atau di Andalusia. Pada periode ini Islam di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah pada masa ini diwarnai berkembangnya ilmu-ilmu akliyah atau logika, ya, berdirinya madrasah dan universitas, juga munculnya ilmuwan-ilmuwan, saintik, serta puncak perkembangan kebudayaan. Maka popularitas Daulah Bani Abbas itu mencapai masa puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kenapa kok demikian? Karena memang kekayaan negara ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial kala itu. Mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter farmasi, dan juga pada masanya ini sudah terdapat paling tidak sekitar 800 dokter kala itu. Di samping itu juga pemandian-pemandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusilaan berada pada zaman keemasannya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Banyak tokoh-tokoh saintis, ilmuwan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah tatkala kerajaan ini dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dan pada masa inilah juga negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi, dan menjadi rujukan peradaban Islam kala itu. Ada dua kerajaan besar sebenarnya pada saat dinasti Bani Abbas ini berkembang. Di timur, di Baghdad, dinasti Bani Abbas, sedangkan di barat Daulah Bani Umayyah kedua yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mencapai masa keemasannya di Spanyol atau di barat. Jadi ada dua kerajaan Islam
di dunia ini yang menjadi pusat rujukan kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, tapi dua kerajaan Islam ini tidak saling tunduk. Kemudian Al-Ma'mun, ya, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta terhadap ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya ini, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia mengkaji penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama yang lain yang dianggap ahli. Jadi Al-Ma'mun ini sangat cinta sekali terhadap ilmu pengetahuan sehingga digalakkan penerjemahan buku-buku saat itu. Ia juga banyak mendirikan sekolah yang salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah ini merupakan pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Jadi pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang menjadi kiblat peradaban dunia saat itu. Kemudian pada masa khalifah ini, dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, filosofi, Yunani, Persia, dan Hindustan. Maka pengaruh gerakan penerjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, dan sejarah. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, tetapi ilmu-ilmu umum sangat luar biasa sekali berkembangnya pada masa Al-Ma'mun ini. Dalam ilmu astronomi ini dalam ilmu astronomi terkenal nama Al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolab. Jadi orang yang ahli di bidang ilmu astronomi adalah Al-Fazari, dan juga dia adalah penyusun pertama astrolab yang kemudian dikembangkan sesudahnya. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal dengan nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ini ada dua tokoh di bidang kedokteran, tidak hanya ini dikagumi di Islam saja, tetapi di Eropa juga ini sangat dikagumi, dan karya-karyanya itu diabadikan sampai menjadi rujukan orang-orang yang ingin mengembangkan di dalam ilmu kedokteran ini. Jadi Ar-Razi ini nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Jadi Ar-Razi ini orang atau tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar. Di barat ia juga disebut dengan rasis. Artinya sangat terkenal sekali ya Imam Ar-Razi ini, tidak hanya di dunia Islam. Kemudian dia juga yang menemukan penyakit alergi asma. Ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Ar-Razi ini orang yang membuat ataupun menyusun ilmu-ilmu kedokteran, terutama yang berkaitan dengan cacar ya. Selain Ar-Razi, ahli kedokteran juga ada yang namanya Ibnu Sina, yang juga seorang filsuf berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qunun fit Tibb, merupakan ensiklopedi kedokteran paling besar dalam sejarah. Kemudian dalam bidang optikal, ilmu yang membahas cahaya ataupun sumber cahaya dan sifat cahaya, ini juga dikenal atau nama tokoh namanya Abu Ali Al-Hasan bin Haisam, yang di Eropa itu dikenal dengan nama Al-Hazan. Ini salah satu orang atau tokoh yang ahli di bidang optik. Maka pendapat dari Ibnu Haisam ini terkenal sekali sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya kepada benda yang dilihat. Yang benar adalah menurut teorinya Ibnu Haisam, maka bendalah yang mengirim cahaya kepada mata sehingga kita itu bisa melihat. Di bidang kimia terkenal nama Jabir bin Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, tembaga dapat diubah menjadi emas ataupun perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Ini di bidang ilmu kimia, namanya Jabir bin Hayyan. Di bidang matematika juga dikenal Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar.
Kata Al-Jabar ini berasal dari judul buku Al-Jabar wal Muqabalah. Ini ditulis oleh Jabir bin Musa Al-Khawarizmi. Dalam bidang sejarah juga terkenal nama Al-Mas'udi. Dia juga ahli di dalam ilmu geografi. Tokoh-tokoh terkenal dalam filsafat antara lain adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi. Jadi Al-Farabi ini banyak menulis buku tentang filsafat logika, jiwa, kenegaraan, etika, interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Jadi Ibnu Sina ini juga banyak mengarang buku tentang filsafat yang terkenal diantaranya adalah Asy-Syifa. Ibnu Rushdi inilah juga di barat lebih dikenal dengan nama Averroes yang berpengaruh di barat dalam bidang filsafat. Sehingga di sana di barat itu ada aliran yang disebut dengan Averroisme. Jadi ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menggeluti, membidangi ilmu pengetahuan ya. Jadi sebetulnya sangat kaya sekali orang Islam itu kalau melihat sejarah peradaban Islam dinasti Bani Abbasiyah. Banyak tokoh-tokoh yang menggeluti atau ahli di dalam ilmu-ilmu umum ya. Kalau ilmu-ilmu agama juga seperti lahirnya 4 mazhab, lahir di masa-masa awal kerajaan dinasti Bani Umayyah. Jadi banyak sekali para ilmuwan yang menggeluti pada masa dinasti Bani Umayyah ini, baik yang ahli di bidang ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Kemudian faktor, apa saja yang menjadi faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbas? Tentunya kerajaan dinasti Bani Abbas ini kerajaan yang kokoh dan berpengaruh di dunia, di mana kerajaan ini hampir 5,5 abad ya berdiri, dari masa ke masa. Kemudian dari proses arah kebijakan ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan saat itu. Jadi faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Abbas ini, yang pertama adalah lepasnya wilayah kekuasaan ataupun terjadi disintegrasi politik saat itu. Banyak kerajaan-kerajaan kecil ini melepaskan diri sehingga mendeklarasikan atau membentuk kerajaan-kerajaan baru ya. Dan juga luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah yang sulit dilakukan, bersama dengan itu juga tingkat kepercayaan di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan ini sangat rendah, sehingga itu menimbulkan saling curiga satu sama lain. Kemudian lagi, salah satu faktor penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbas, konflik antara berbagai suku bangsa, seperti misalkan Turki, Persia, dan Arab yang berujung terhadap perebutan kekuasaan. Ini sebetulnya bangsa Turki, Persia ini orang-orang bentukan dari dinasti Bani Abbas sendiri, akan tetapi pada akhirnya mereka saling mendominasi. Kemudian yang terakhir, serangan bangsa Mongol. Jadi keruntuhan Bani Abbas disebabkan faktor internal seperti lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, jarangnya komunikasi atau rendahnya ya komunikasi, ketidakpercayaan dari pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian ada konflik di dalam kerajaan itu. Selain itu, maka ada faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol dari Asia. Jadi pasukan Mongol ini menghancurkan berbagai macam peradaban dan pusaka yang telah dibina saat itu selama ratusan tahun. Jadi buku-buku yang dikarang oleh para ahli selama ratusan tahun ini diangkut, dibakar, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Dajlah, sehingga akhirnya sungai yang jernih itu berubah warnanya menjadi hitam karena tinta yang telah larut di dalamnya. Jadi khalifah terakhir Al-Mu'tasim dan anak-anaknya serta pengawalnya dibawa dalam perjalanan kemudian dibunuh. Maka sejak itulah pupuslah keturunan Khalifah Bani Abbasiyah dan selesailah sudah kekuasaan yang telah dibangun kurang lebih selama 542 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.